Baiklah. Sebelumnya saya ingin bertanya, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada pemateri untuk memaparkan materinya. Silahkan Kak. Tunggu. Ini materinya bisa di-share, dibikin full enggak? Full screen? Belum full, Kak. Iya. Maksudnya kan ada yang di bawah itu. Kalau sekarang ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf ya dramanya pagi-pagi. Iya. Saya langsung saja. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh moderator. Jadi saya langsung saja memberikan materi tentang self-knowledge dan self-management. Oke, bukan memberi materi sih, tapi di sini kita belajar sama-sama ya. Kita belajar sama-sama tentang apa sih self-knowledge itu dan apa sih self-management itu. Nah, sekarang. Next. Suaranya bisa didengar ya? Bisa. Oke. Jadi saya berikan pertama saya akan memberikan ilustrasi gambar seperti ini. Ini tentang self management dulu ya. Anggaplah ilustrasi orang itu adalah kita. Maksudnya anggap itu kita. Terus magnetnya adalah matanya kita tentang media sosial dan lain-lain. Sekarang kan kita lebih cenderung lebih sering menggunakan media sosial, lebih sering berinteraksi dengan media sosial sekarang ini. Nah, saya mau minta kalian melihat gambar ini dari sisi kalian sendiri. Next. Kita kan sering tuh cuma lebih sering melihat orang dengan karakternya, mengomentari orang lain dengan aktivitasnya, tapi kita lupa. Apakah kita tahu orang lain melihat kita seperti apa? Apakah kita bisa mengontrol diri kita seperti apa? Diri sendiri? Apakah kita cukup terampil dalam memutuskan kapan harus bicara, kapan harus mengeluh, dan kapan harus diam? Dan yang terakhir, apakah dengan melihat orang lain yang tidak bisa mengontrol diri sendiri, dengan begitu kita sudah bisa berkembang? Artinya, di poin ini, kita sudah percaya kepada diri kita sendiri bahwa, oh iya, saya lebih baik daripada mereka. Tapi tunggu dulu. Tapi jadi next yang harus kita tahu dulu next dong. Jadi yang harus kita tahu dulu sebelumnya, apa sih self knowledge itu? Jadi kita bisa lihat di screen ya. Self knowledge itu pengetahuan diri sendiri tentang kesadaran akan perasaan, atribut,
motivasi, kemampuan diri, serta segala sesuatu yang ada dalam diri kita sendiri. Nah, self-knowledge ini lebih mengacu kepada ke kualitas diri kita sendiri. Karena itu kualitas diri berperan sangat penting untuk meningkatkan kualitas seseorang. Nah, apa sih kualitas diri itu? Nah, kualitas diri mencakupi tentang nilai, value kita yang membedakan diri kita dengan orang lain. Jadi lebih ke keunggulan kita, kekuatan kita, power kita sendiri dibandingkan dengan orang lain. Next. Kenapa sih mengenal diri itu penting? Sebelum dilanjut, ada yang bisa menjawab tidak? Dari audiens, dari peserta, ada yang bisa jawab kenapa sih mengenal diri itu sangat penting untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari? Agar kita bisa memahami diri kita sendiri, Kak. Ada yang lain? Untuk menentukan kita ke depannya mau jalan kemana. Ya, nice. Next. Jadi jawabannya tuh sudah betul ya. Dengan mengenal diri kita sendiri, kita akan menjadi tahu kekurangan kita seperti apa, kelebihan kita, powernya kita seperti apa. Dengan begitu kita akan menjadi lebih mudah mengambil keputusan, lebih mudah mengambil langkah yang harus kita tempuh untuk maju atau sebagai acuan hidup kita. Karena kita bisa baca ya di layar. Sengaja saya bikin kayak gini supaya bisa di-share materinya ke teman-teman. Next. Ini sudah ya. Nah, dengan salah satu alasan teman tadi juga bisa kita bisa memahami karakter kita, bahwa kita punya karakter, sifat atau ya seperti itu yang berbeda dengan orang lain. Belum tentu apa yang kita senangi, apa yang kita gemari, apa yang kita suka, belum tentu orang lain suka. Jadi kita selalu mengambil, ini saya sudah kita menganggap bahwa diri kita itu unggul dibanding yang lain. Bukan berarti kita lebih baik, tapi kita mencari dan terus mencari apa sih yang menjadi kelebihan kita, apa yang menjadi apa yang bisa di-push dalam diri kita. Maksudnya apa yang bisa kita kembangkan. Kalaupun kita menemukan ada kekurangan atau apapun itu yang menjadi kelemahan, itu bisa dijadikan pelajaran, dijadikan evaluasi, bukan berarti itu ditinggalkan, ditiadakan. Tapi itu dijadikan bahan evaluasi. Oh, saya lemahnya di sini, apa sih yang perlu saya benahi sehingga saya bisa menjadikan kelemahan ini menjadi sesuatu yang lebih baik, maksudnya lebih tidak buruk lagi di saya, menjadi suatu pembelajaran yang baik untuk saya. Jadi kita hidup ini harus selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan kepada kita, dan ya, kita next saja.
Jadi begini, jadi setiap hari, setiap kita bangun pagi, kita lebih baik, lebih kita bersyukur setelah sholat, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberi kesempatan untuk merasakan nafas kita melalui hidung dan merasakan detak jantung kita masih ada, terus kita masih bisa menjalankan aktivitas seperti biasanya. Kita harus selalu bersyukur akan itu. Berterima kasih kepada diri sendiri atas kerjanya, atas kerja tubuh kita, sudah menemani kita setiap hari. Dan setiap hari kita bangun, dan untuk apapun yang terjadi kemarin, entah itu ada pencapaian atau kegagalan yang kalian hadapi, pencapaiannya kita patut syukuri dan terus dikembangkan. Jangan oh iya, saya sudah mencapai ini. Jangan stop sampai di situ. Terus ketika kalian menemukan kegagalan, bukan kamu tapi kita. Ketika kita menemukan kegagalan, kita harus mempelajari kesalahan apa yang membuat itu gagal. Biar esok kita bisa memperbaiki kegagalan itu. Jadi bangun pagi harus menjadi seseorang yang baru. Apapun yang terjadi kemarin itu patutnya kita jadikan pelajaran. Entah itu sesuatu yang baik ataupun buruk, atau ada kesalahan sikap yang kita lakukan kemarin, itu kita harus menjadi sesuatu yang baru setiap harinya agar tidak terulang terus. Jadi kita setiap hari memperbaiki apa yang salah. Next. Jadi apa yang akan terjadi ketika kita tidak mengenal diri sendiri? Ada yang bisa jawab? Berjalan tanpa arah, Kak. Ya. Sulit untuk memahami kekurangan dan kelebihan, Kak, sehingga sulit untuk menentukan planning apa yang akan dijalankan ke depannya. Iya. Jadi sebenarnya semua sudah paham ya tentang self knowledge itu seperti apa. Jadi ketika kita tidak mengenal diri sendiri, next, yang pertama akan lebih rentan ketika dihadapkan dengan masalah. Hati menjadi tidak tenang, nggak karuan, terus emosi tidak stabil. Nah, itu yang kadang menjadi bumerang tersendiri kepada kita sendiri ketika kita tidak mengenal diri sendiri. Jadi, dengan kita mengenal diri sendiri, satu persatu itu emosinya, hatinya, terus apapun masalahnya bisa dihadapi dengan baik. Next. Jadi di sini kita misalnya ada waktu luang, ada waktu misal kita sendiri, kita tidak melakukan sedang tidak melakukan apa-apa di dalam ruangan atau di dalam kamar atau di mana. Ya, terutama di dalam kamar ya. Luangkan waktu untuk melakukan perjalanan ke dalam diri kita sendiri. Pikirkan apa semua yang apa sih yang sudah kita capai, apa yang kita alami, apa kegagalan yang kita hadapi, dan apa yang mesti diperbaiki, dibenahi dari masalah-masalah yang terjadi kemarin untuk menghadapi hari esok. Next.
Jadi ini ada beberapa poin untuk mengenali diri kita sendiri. Yang pertama, tentang personality atau kepribadian. Bagaimana sih kita saat sendiri, bagaimana kita saat bersama keluarga, bagaimana kita bersama teman atau lingkungan masyarakat. Apakah kita sendiri kalau bersama teman-teman kita heboh, rame, atau bagaimana, terus kalau kita bersama keluarga kita banyakan diam atau kayak bagaimana. Nah, itu kepribadian. Terus poin kedua, kelebihan dan kekurangan. Di sini kita harus mencari tahu apa sih kelebihan, kesenangan kita, kayak bagaimana, apa yang kita gemari. Hal itu karena itu akan menjadi dasar dari kita untuk mengacu, mengetahui kelebihan dan kekurangan kita. Dan yang ketiga, value yang dianut. Apa saja sih nilai dan prinsip yang kita anut? Apa saja sih karena nilai dan prinsip ini akan mengambil peran penting ketika akan mengambil sebuah keputusan. Lakukan list, kapan ada waktu, lakukan list, value, kemudian pilih apapun yang mendekati hati kita, apapun yang oh ini loh nilai dan prinsip yang saya yang paling dekat dengan saya. Jangan melihat ke arah lain, lihat diri sendiri dulu. Next. Kita cepat aja ya karena saya ada rapat setelah ini. Sudah berlangsung sih rapatnya. Oke, yang keempat, tubuh. Kekuatan atau ketahanan tubuh kita kayak gimana? Apa yang membuat kita lelah? Apa yang membuat tubuh kita lelah? Terus kita harus berbuat adil terhadap tubuh kita sendiri. Kita harus memberikan Saya angkat telepon sebentar dulu ya. Iya, Kak, silakan. Maaf ya, maaf. Baiklah teman-teman,
Mohon maaf ya, ada gangguan sedikit. Jadi, bisa di-unmute yang lain nggak? Lanjut nih Kak. Oke. Tadi sampai di tubuh ya. Kita harus adil terhadap tubuh kita sendiri. Kita harus memberikan asupan nutrisi, waktu untuk healing misalnya, untuk rehat, untuk ya untuk istirahat. Dan yang kelima, tujuan hidup. Apa sih yang ingin kita capai di dalam hidup? Apa sih yang kita inginkan? Apa yang bisa membuat yang akan membuat kurang teh, apa yang akan membuat hidup kita lebih memiliki makna untuk diri kita sendiri mungkin, terus dampaknya kurang banyak mungkin ya. Dengan demikian kita akan tahu apapun yang akan menjadi, dengan begitu kita akan menjadi tahu apa yang akan menjadi prioritas kita di dalam hidup. Next. Setiap hari lakukan evaluasi kepada diri kita sendiri. Ya, yang seperti saya katakan tadi, setiap bangun pagi bisa kita lakukan hal ini. Kita mengevaluasi apapun yang terjadi kemarin, terus apapun untuk yang akan kita lakukan hari ini dan untuk kedepannya. Sekarang self-management. Self-management merupakan kemampuan untuk membuat skala prioritas, memutuskan apa yang harus dilakukan, dan bertanggung jawab menuntaskan apa yang harus diselesaikan. Ketika kita sudah mengenal diri kita sendiri, maka self-management ini saya pikir akan lebih mudah untuk kita laksanakan, lebih mudah untuk kita jalankan. Next. Apa yang perlu diperhatikan? Kita langsung saja ya. Yang pertama, self-motivasi. Motivasi diri. Kemampuan ini untuk memulai atau menyelesaikan pekerjaan karena keinginan sendiri tanpa dorongan lain. Jadi ada dorongan, ada keinginan. Kadang kita kalau misalnya mengerjakan tugas, nanti dulu deh, nanti sampai tenggat waktunya sudah hampir dikumpul misalnya tugasnya, itu baru mau mengerjakan, itu kan nggak ada motivasi, kurang motivasi mengerjakan tugas itu sendiri, kayak gitu mungkin. Yang kedua, pengaturan diri, kemampuan mengatur rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Misal kita ada planning tertentu nih, apa saja sih yang perlu kita lakukan untuk mencapai yang kita tuju ini? Apa sih yang perlu, langkah-langkah apa nih yang perlu kita lakukan? Jadi itu yang goal settingnya. Terus yang ketiga, time management. Kita harus pintar ini yang sangat termasuk hari ini saya tidak bisa membangun time management saya ya, karena ada
banyak tiba-tiba yang masuk, termasuk rapat hari ini tiba-tiba, terus adik saya harus saya antar dulu ke tempat bimbel karena waktunya juga tiba-tiba dimajukan. Jadi saya mohon maaf untuk keterlambatannya hari ini. Jadi time management ini kita di sini kita harus pintar membagi waktu kita sendiri. Misal nih, contohnya kayak saya hari ini, ada beberapa agenda yang mendadak tapi sudah tidak bisa di-manage lagi, di-manage pun kita memundur-mundurkan yang lain. Nah, kalau misalkan ada beberapa agenda yang sudah terencana dengan baik, kan itu lebih enak memanage waktunya. Jadi ini self management ini sangat-sangat penting, sangat terkait dengan waktu. Stress management. Nah, ini stress management ini kadang kita menghadapi sesuatu tapi kita tidak bisa mengelola apa yang kita hadapi. Nah, dari sini kita kadang agak sulit mengenal diri kita sendiri. Padahal dengan kita mengelola stres, itu akan lebih gampang mengenal diri kita sendiri dengan melakukan apapun yang membuat kita bahagia, kita jalan sama teman. Iya. Mohon maaf Kak, suara tidak terlalu kedengaran. Oh, sorry. Ini sudah? Ya, Kak. Oke. Jadi kita harus memanajemen stres kita sendiri. Jadi sering-sering healing lah. Kalau ada waktu, tapi kalau banyak kesibukan juga jangan healingnya diprioritaskan. Next. Jadi ini kemampuan mengorganisasi diri. Bagaimana kita mengatur porsi tentang energi, waktu, kesehatan, dan sebagainya. Jadi ketika poin ini kita bisa lakukan, maka yang poin 1 sampai 4 tadi itu akan lebih gampang untuk diterapkan. Nah, next, bagaimana cara meningkatkan self management? Itu kita harus mengenali diri kita sendiri. Dengan demikian, ketika kita sudah mengenal diri sendiri, self knowledge itu akan dengan mengenali diri kita sendiri, self management itu akan mengikut dengan mengikut sendiri maksudnya. Terakhir, kita akan selalu bertanggung jawab atas diri sendiri. Anggap saja kita ini bos dari diri kita sendiri. Kita tidak perlu melihat bagaimana kita dengan orang lain. Kita tidak perlu membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena kita tidak akan pernah bisa mengenal diri kita sendiri ketika kita mengambil perbandingan atas karakter, atas pencapaian dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi jadikan itu saja sebagai motivasi. Ketika ada orang lain mencapai sesuatu, oh iya, potensi apa sih yang bisa saya kerjakan, saya lakukan, sehingga saya bisa mencapai goal saya sendiri. Jadi cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Maaf ya, mohon maaf sekali lagi.
Baik, itulah paparan dari pemateri kita yang luar biasa sekali. Sebelumnya terima kasih Kak untuk materinya. Jadi dari pemaparan tadi kita dapat mengetahui bahwa self knowledge ini adalah seni memahami diri sendiri, di mana kita bisa mencari tahu bagaimana power kita, bagaimana kekurangan dan kelebihan kita, bagaimana karakteristik kita, value kita yang kemudian dapat menentukan apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kemudian yaitu self-management, yaitu kemampuan untuk membuat skala prioritas untuk melakukan apa yang harus kita lakukan jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya kepada pemateri dulu, kepada Kak Alfia dulu, apakah bersedia untuk membuka sesi tanya jawab atau tidak? Bisa sharing, kita sharing aja, sharing lepas aja. Baik. Bagaimana teman-teman ada yang ingin bertanya atau sharing sesuatu? Iya, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Seperti yang pemateri tadi sampaikan, bahwa sudah menjelaskan bagaimana cara mengenali diri kita sendiri. Nah, pertanyaan saya itu, ketika kita sudah mengenal dan tahu diri kita sendiri, kita sudah tahu apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Nah, bagaimana supaya kita itu bisa mempertahankan kelebihan tersebut dan bagaimana kita bisa menerima kekurangan tersebut yang ada pada dalam diri kita sendiri. Dan ini juga Kak, bagaimana versi healing Kak? Baik, langsung saja kita kembalikan kepada Kak Alfia. Silahkan Kak. Oke, untuk yang pertama tadi apa ya? Saya nggak nyatat soalnya. Yang bagaimana setelah kita mempertahankan setelah kita mengenal diri kita sendiri. Kayak gini, sebenarnya setiap hari itu pasti ada perubahannya. Even kalau kita sudah pede nih, saya seperti ini, saya punya kelebihannya ini. Ya, kalau misalkan kelebihan dan kekurangan, oke. Kelebihannya dipertahankan, terus kekurangannya dipelajari lagi. Jadikan kekurangan itu menjadi kelebihannya. Terus bagaimana cara mempertahankannya? Sebenarnya dengan belajar setiap hari kita pasti akan menemukan sesuatu hal yang baru di dalam diri kita sendiri. Jadi tidak mempertahankan sebenarnya. Mempertahankan yang sudah ada, iya, tidak apa-apa, tapi jangan berhenti di situ. Belajar terus setiap hari, belajar terus, karena hidup itu nggak berhenti di situ. Setelah kita tahu hari ini kita seperti ini, belum tentu besok akan sama. Karena apa yang kita hadapi itu pasti akan terus berbeda. Misal contoh kali kita saat ini menjadi mahasiswa, apa yang ada di sekitar kita itu pasti berbeda dengan apa yang terjadi pada saat kita masih duduk di bangku SMA. Nah, dan jauh akan berbeda lagi ketika kita masuk di dunia kerja. Jadi belajar terus, itu sih, belajar setiap hari. Jangan pernah mengatakan bahwa it's me, ini saya, ini beginilah saya. Karena setiap hari kita butuh belajar, butuh setiap hari kita harus melakukan evaluasi. Bilang apa sih yang berbeda dari kemarin untuk hari ini dan untuk hari esok. Mempertahankan yang baik itu ya boleh, tapi setiap hari tetap harus selalu belajar.
versi healing saya ya, versi healingnya orang itu beda-beda. Kalau saya sih ya paling nonton, atau paling enggak saya jujur sering meditasi di diri sendiri. Bagaimana even kita membuat kesalahan, even kita membuat sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri, itu kita harus yang baik kita save, yang buruk, yang bukan buruk ya, itu terlalu kasar. Yang kurang baik kita perbaiki lagi. Ya, itu tadi dari Kak Alfia. Bagaimana yang tadi bertanya, Ferdi? Baik, jadi intinya Kak, bagaimana di dalam setiap harinya kita itu harus menggali diri kita sendiri Kak Di. Iya. Karena pasti setiap hari juga akan ada sesuatu hal baru yang ditemui Kak. Apalagi mengingat kita ini sebagai status mahasiswa, pasti lingkungan akan selalu ada lingkungan yang berbeda di setiap harinya. Baik, terima kasih Kak. Bagaimana moderator, ada lagi? Kak, bisa saya sedikit? Ya, banyak juga enggak masalah. Oke Kak, terima kasih. Jadi di sini saya masih bingung, jujur saya masih bingung tentang pribadi saya itu bagaimana. Terus yang Kakak jelaskan juga tadi bahwasanya setiap harinya kita menghadapi momen-momen yang berbeda di kehidupan kita. Lantas bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita ini orangnya seperti ini jika setiap harinya perilaku kita berubah-ubah, Kak, seperti itu? Enggak, pastilah enggak berubah-berubah bagaimana juga kan kepribadiannya setiap hari. Pasti maksudnya masalah yang kita hadapi, kayak misal ada sesuatu mengerjakan tugas misalnya. Menunda-nunda itu kan termasuk pekerjaan yang kurang baik. Self controlnya kurang baik. Jadi bagaimana cara saya mengenali diri saya sendiri? Kenali dulu apa yang kamu senangi, kenali apa yang kamu suka, apa yang biasa kamu lakukan, terus maksudnya pakai hati, maksudnya list semua yang kamu senangi, terus apa sih yang paling mendekati di dalam diri saya. Jadi memang sih proses mengenali diri sendiri itu kalau mau dipikirkan agak sulit. Bahkan ada juga yang butuh ke psikolog untuk bisa tahu saya ini seperti apa sih. Tapi ya cukup dengan ini berawal dari pasti diri kita sendiri. Gunakan semuanya setiap hari, pikirkan apa yang baik dan buruk. Saya pikir semua peserta di sini sudah tahu apa sih yang baik di dalam kehidupan ini, apa yang buruk di dalam kehidupan ini. Kita berdasarkan mengacu kepada ajaran yang memang sudah diajarkan dari kecil untuk kita, apapun yang baik itu kita sudah
sudah bisa membedakan apa sih hal-hal yang baik menurut kita, yang baik menurut orang banyak, itu yang bisa kita ambil lah. Jadi memang saya juga bagaimana cara mengenal diri saya sendiri? Ya dengan belajar setiap hari, belajar mengenal masalah apapun yang kita hadapi, belajar bagaimana cara mengatasi masalah itu. Dengan begitu kita lambat laun akan tahu bagaimana sih atau seperti apa sih saya ini dalam menghadapi sesuatu, atau banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengenali diri sendiri. Bagaimana? Terima kasih Kak jelasannya. Maaf ya kalau kurang puas. Kita sama-sama belajar. Baik, selanjutnya untuk satu pertanyaan lagi dari Muhammad Misdar. Silahkan. Halo, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Ini ketuanya ya? Oh, bukan Kak, saya demisioner. Oh. Masih apa? LPM. Belum ritma. Begini Kak, saya hanya ingin bertanya terkait dengan apa namanya? Ini kan tadi bagaimana kita membaca diri sendiri. Nah, biasanya kalau kita terlalu banyak membaca diri kita sendiri, ujung-ujungnya kita insecure. Ya. Terutama dalam hal bagaimana kita mengingat kesalahan. Dari mengingat kesalahan itu, ya ujung-ujungnya terngiang-ngiang di kepala. Nah, mungkin kakak sendiri gimana nih keluar dari zona itu? Karena kesendirian biasanya kita berteman dengan setan sebenarnya. Makanya mungkin itu yang buat insecure. Nah, solusi tadi yang disampaikan juga dari Kak Alfia bahwa kita harus sering-sering healing ya Kak ya? Iya. Istighfar juga healing loh. Oh healing ya? Tapi saya takutkan kalau kelamaan healing bisa hilang Kak. Ya mungkin itu saja Kak pertanyaan saya. Gimana sih dari membaca diri sendiri kita bisa membuat lebih baik lagi, jangan sampai dari membaca diri sendiri akhirnya kita insecure gitu Kak. Terima kasih. Okay. Jangan insecure lah. Kesalahan ada untuk kita pelajari. Kesalahan ada untuk kita evaluasi apa sih yang salah, dari apa sih yang membuat ini salah. Terus jangan kita ulangi. Kita akan menjadi insecure ketika kita memikirkan apa yang orang lain pandang ke kita. Ya udah nggak usah pikirin. Jangan selalu mengambil misalnya nih kita memikirkan banyak hal tentang diri kita, terus kita cuma mengacu kepada pemikirannya orang-orang, tapi kita lupa memikirkan diri sendiri. Ya insecure lah kalau kita memikirkan pemikiran orang tentang diri kita ini kayak bagaimana. Kita tidak bisa mengabaikan itu karena kita hidup di lingkungan sosial. Kita tidak hidup sendiri. Tapi jangan jadikan itu sebagai tolak ukurnya kita. Kita punya karakter kita sendiri. Kita punya tujuan hidup kita sendiri. Dengan kita tidak mengecualikan pandangannya orang kita jadikan motivasi yang ketika itu sesuatu yang baik, tapi kalau ketika yang buruk ya, kalau memang itu buruk untuk kita ya sudah tinggalkan. Kalaupun bukan tinggalkan, tapi itu jadikan sebagai bahan perbaikan untuk kita sendiri, untuk menjadi lebih baik, untuk menjadikan yang buruk menjadi sesuatu kelebihan. Jadi cobalah minta maaf kepada diri kita sendiri. Minta maaf
ketika kita setiap kali melakukan kesalahan, minta maaf kepada diri kita sendiri. Langsung minta maaf. Karena dengan begitu kadang ada kepuasan tersendiri ketika kita meminta maaf kepada tubuh kita sudah membuat kesalahan, pemikiran kita, maksudnya kita harus mengelola pemikiran itu sepositif mungkin. Kalaupun ada sesuatu yang negatif, kita jadikan, kita tidak boleh menjadikan itu sebagai poin-poin yang akan menjadikan kita insecure. Jangan insecure lah. Percaya diri saja. Percaya sama diri sendiri. You can do the best. Oke, cukup. Baik, itulah jawaban dari Kak Alfia. Kak Mister. Siap. Aman-aman. Ditunggu healingnya ini Kak Alfia sama teman-teman Ritma di. Selanjutnya mohon maaf sebelumnya tadi connection. Saya ingin bertanya Kak Alfia, masih bisa menerima satu pertanyaan Kak? Boleh terakhir ya. Saya sudah terlambat banyak ini. Oh, mohon maaf Kak. Baik, pertanyaan terakhir dari Syafira Ramadhani. Baik, terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Nah, kan di sini kita berbicara tentang diri. Nah, terkadang kan habit seseorang itu susah diubah. Nah, bagaimana cara kita memanajemen diri kita untuk mengubah kebiasaan buruk kita? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tadi Kakak sempat singgung tentang membaca diri kita sendiri. Nah, begini Kak, saya pernah membaca bahwa ketika kita ingin mengetahui diri kita, maka tanyakan diri kita itu pada orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Nah, saya sedikit kurang paham, Kak, bagaimana sih kita bisa memahami diri kita sendiri tanpa ada perantara orang lain, begitu, Kak? Mungkin itu, Kak. Oke, yang pertama tadi apa? Sorry. Bagaimana Kak cara mengubah kebiasaan atau habits negatif itu menjadi yang lebih positif? Pelajari yang buruk itu, jadikan itu menjadi sesuatu yang positif. Maksudnya kalau apa yang menurut kalian kita buruk, ya sudah, pelajari saja apa sih yang menjadikan itu buruk, ubah itu menjadi kelebihan. Yang kedua, yang tentang ini Kak, yang bagaimana cara menilai diri sendiri Kak tanpa ada perantara dari orang lain. Tadi saya sudah, saya tadi sudah dari ini kan terkait juga dengan pertanyaannya Miss dari tadi. Saya sudah mengatakan bahwa kita mempelajari diri kita sendiri, kita tidak bisa lepas dari pandangannya orang-orang karena kita ini di lingkungan sosial. Tapi jangan memfokuskan itu secara keseluruhan. Karena kadang kita yang tahu diri kita seperti apa. Tanpa mengecualikan pendapatnya orang. Karena kadang orang bisa melihat kita, orang yang bisa menyadarkan karakternya kita kayak bagaimana, sikapnya kita kayak gimana. Tapi yang membenarkan itu adalah kita sendiri. Yang memperbaiki, yang misal ada orang berkomentar mungkin negatif point, yang bisa memperbaiki itu kan kita sendiri. Betul. Jadi bukan berarti kita
membuat karakter kita sendiri. Tapi kita tetap mengacu kepada kita tidak mengabaikan orang lain, tidak mengabaikan lingkungannya kita, tapi menjadikan itu sebagai tolak ukur kita untuk mengenali diri kita sendiri. Siapa yang tahu? Kita sendiri. Baik, bagaimana? Baik Kak, terima kasih. Tapi di sini saya agak sedikit bingung nih Kak. Kan tadi dijelaskan bahwa lingkungan dan sekitarnya itu yang akan membantu kita. Nah, saya bingung Kak, begini, kalau misalnya untuk menyadarkan diri sendiri dari perkataan orang, ada kadang orang yang dikritik, terus dia sebenarnya dia melakukan hal serupa, tapi dia selalu bilang bahwa saya tidak begini loh, secara tidak langsung dia melanggar hukum alam, bahwa ternyata orang itu bisa mengomentari dan belajar dari situ. Begitu Kak. Berarti itu artinya harus mempelajari self control. Kita harus mengontrol diri kita sendiri dalam menanggapi sesuatu. Mungkin iya bilang, oh dia pintar nih mengomentari orang, tapi dia lupa mengomentari dirinya sendiri. Dia lupa mengenal dirinya sendiri seperti apa. Dia melakukan hal yang sama, padahal sebelumnya dia telah tidak menyukai hal yang seperti itu, begitu ya? Iya Kak. Itu artinya ada masalah di dalam dirinya, makanya itu kita jadi tidak boleh menjadikan itu pelajaran, tidak boleh melakukan hal yang sama, jadikan itu pembelajaran bahwa saya harus membuat self control saya lebih baik lagi. Apa yang pernah saya ucapkan, kalau memang yang pernah saya ucapkan itu sebuah kesalahan, ubah kesalahan itu. Kalau memang kita merasa benar dengan keputusan kita, ya lanjutkan, tapi dengan catatan kita mengambil keuntungan dengan tanpa membuat rugi, maksudnya membuat orang lain merasa dirugikan. Paham maksud saya? Paham Kak, tapi kan Kak begini, kalau misalnya mungkin saya Kak melakukan hal serupa, nah saya mengatakan bahwa saya tidak boleh begitu, tapi karena kebiasaan saya melakukan hal serupa itu sulit. Nah, itu yang sebenarnya ubah kebiasaannya. Berarti habits-nya ya Kak yang harus diubah. Ya, ubah aja. Kalau memang menurut Anda itu kurang baik, kurang pantas untuk dilakukan, ya kenapa terus dilakukan kalau memang itu menurut Anda kurang baik? Ya, jadi ya itu tadi, belajar jangan pernah takut salah, karena tidak ada satupun yang sempurna. Saya pun hari ini mungkin memberikan materi ini kurang ada yang kurang puas. Ya kalian bisa belajar terus, pokoknya belajar, jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalaupun kurang puas di forum ini, ya belajar lagi. Baik Kak, terima kasih. Baik, saya rasa itu saja pertanyaan untuk sesi kali ini. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada pembicara dan peserta yang bertanya. Terima kasih untuk peserta, dan mohon maaf ya, saya mewakili
pemateri yang sudah direncanakan sebelumnya, Bapak Hardianto. Saya menyetujui ini juga karena beliau yang tidak bisa karena ada kasus yang harus ditangani. Jadi sekali lagi mohon maaf mohon maaf ya dari mewakili beliau. Iya, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, keterbatasannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih juga kepada Kak Alfia untuk hari ini. Mohon maaf sebelumnya, saya bad connection. Baik, sesi selanjutnya yaitu pemberian sertifikat sertifikat kepada Kak Alfia dan dokumentasi secara online. Izin dokumentasikan, Kak. Ya. Oke, selesai. Terima kasih banyak, Kak, atas ilmu dan materinya. Kepada Kakak Demisioner juga, terima kasih, Kak, sudah hadir menyempatkan waktunya pada hari ini. Saya kembalikan ini chat saya ya? Ya, Kak? Ini chat saya ya? Iya, Kak. Oke, saya kembalikan ke Kakak moderator. Jelek kayaknya jaringannya, Rahmi. Baiklah, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta, kakak-kakak demisioner, dan pemateri. Perihal absensi, dimohon peserta untuk tidak lupa mengisi absensi dan mengisi sesuai format nama yang benar, karena sertifikat akan diisi sesuai nama absensi. Oke deh, saya tinggal dulu ya, saya mau masuk rapat. Ya, Kak. Terima kasih untuk waktunya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita masuki sesi dokumentasi untuk semua peserta. Jadi dimohon kesediaannya, Kak, untuk on cam. Bagi yang bisa on cam, kita dokumentasi dulu. Oke, kita hitung dari slide pertama. Silahkan on cam bagi yang bisa. Oke, slide yang pertama, pasang senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Baik, Kak, sudah cukup. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Kakanda Demisioner dan juga para peserta sekalian. Selanjutnya saya serahkan ke Kakanda moderator. Baik, itulah agenda kita hari ini. Terima kasih banyak kepada hadirin, kakak-kakak senior, peserta, dan segalanya dan semuanya. Saya akhiri ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak, teman-teman.